Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Dok hanya perantara ya Allah. Dok bukan siapa-siapa. Dok hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini Dok menjadi perantara. CJB 11703 tanggal 19 September 2024 satu nomor print out nomor kemudian produk 30/10 sel box white tomato capsule melalui online Shopee dengan nama akun Rizky bahannya tanggal 3 Oktober 2024 box eksklusif berupa produk white tomato. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yaitu untuk 1 sampai 9 nomor 1 sampai 9 dari Samira, nomor 10 sampai 13 dari Muhammad Ahmad Steve, untuk nomor 14 dari Sugianto, untuk nomor 15 dari Wijanarto Bronto Saputro, untuk nomor 16 sampai 17 dari Dedi Yai, untuk nomor 14 sampai 28 dari Richard Dr. Richard Lee, untuk nomor 29 sampai 34 dari Audrey Clarissa STAP Taylor, untuk nomor 35-38 dari Rina Masita Heni, untuk nomor 35 sampai 42 dari Tiffany dan Rehanti, untuk nomor 43 sampai 45 dari Siti Nurjana alias Nung, sebagaimana dalam bukti D42, 43, 44, 45, 46, 47 sampai dengan 58 dan telah diceritakan perselisihan kepada Pokok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember dalam bukti D56. Surat bukti surat antara adalah surat verifikasi data produk nomor THK 0509 05.09.25.111 tanggal 23 September 2025 yang diterbitkan oleh GPOM dalam bukti D62. Surat keempat atas rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi nomor MD.02.01 garing MDP garing 986 garing 8 Romawi garing 2025 tanggal 6 Agustus 2025 dalam bukti D60. Dan dari pemeriksaan tersebut termohon telah melakukan gelar perkara hasil penyidikan tanggal 28 November 2025 dengan kesimpulan terhadap saksi Richard alias Dr. Richard Lee ditingkatkan statusnya menjadi tersangka sebagaimana dalam bukti P63. Oleh karenanya telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Richard alias Dr. Richard Lee atas pemohon sebagaimana dalam surat penetapan tersangka nomor SK TSK garing 6 garing 12 Romawi garing Pres titik 2.1 garing 2025 garing Pres khusus tentang penetapan tersangka Richard alias Dr. Richard Lee tanggal 15 Desember 2025. Dan dalam bukti T64 yang telah diberitahukan kepada tersangka dan terlapor tertanggal 16 Desember 2025 atau sehari setelah ditetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam bukti P65 dan T65 dan T66 dan bukti P1F sehingga pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu 7 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Di bawah mengenai bukti P1G dan P1H berupa surat panggilan ke-1 kedua yang ditujukan kepada Fraginta Ginting yang dijadikan dengan bukti hasil gelar perkara terutama oleh terhadap saksi. Fraginta Ginting dipanggil oleh penyidik sebanyak 2 kali tidak datang dan tidak dilakukan pemeriksaan sehingga dalam laporan hasil gelar perkara tersebut tidak ada keterangan saksi atas nama Fraginta Ginting. Menimbang bahwa mengenai dalil permohonan yang menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap pemohon tidak disertai dengan ujian rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi terkait dengan profesi pemohon sebagai dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana dalam bukti P1D maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebaliknya dari laporan dan pasal yang disampaikan kepada tersangka atau pemohon merupakan tindak pidana kesehatan atau perlindungan konsumen yang tidak terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan dilakukan tersangka pemohon dalam profesinya sebagai dokter. Maka rekomendasi tersebut tidak diperlukan dalam proses penyidikan terhadap pemohon. Meskipun persidangan pemohon telah meminta rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi dan sejalan dengan catatan Majelis Disiplin Profesi dalam surat nomor MD.01 dari MDP dari 96 dari 8 dari 2005 tanggal 6 Agustus 2005 sebagaimana dalam bukti D59 dan D10 sehingga proses penyidikan yang telah dilakukan oleh pemohon adalah sah. Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa penetapan tersangka tersebut didasarkan berdasarkan alat bukti
bukti yang cukup, yaitu saksi-saksi sebelumnya keluar tidak dibakar seperti atas sebanyak 18 orang, ahli sebanyak 3 orang, surat sebanyak 2 orang, barang bukti produk berupa produk dan nota pembelian sebanyak 43, dan juga video rekaman yang telah diperoleh sesuai dengan prosedur dan sahih bersesuaian atau relevan, dan terhadap calon tersangka sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Mei 2025 sebagai saksi untuk memberikan klarifikasi, bahkan juga memberikan bukti sebagai bentuk untuk menyanggah atau melakukan klarifikasi. Dan di dalam bukti-bukti yang saling relevan tersebut telah terungkap adanya relevansi keterangan korban dengan keterangan saksi yang lainnya terkait asal usul dari pada produk sampai dengan produk itu beralih di toko online, shop, sehingga hakim berpendapat penetapan tersangka tersebut telah memenuhi minimal batas alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan pasal 184 KUHP. Minimal memenuhi apakah alat bukti tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana, apakah merupakan perbuatan perdata atau pidana, apakah terjadi error personal, apakah tersangka bukan pimpinan klinik atau hanya sebagai penerima fee atau sudah mana peran dari tersangka, apakah ada upaya pemohon untuk mengingatkan calon pembeli untuk membeli untuk berhati-hati dan untuk tidak akun resmi, apakah produk pemohon telah mempunyai izin resmi dengan notifikasi dari BPOM dengan alat bukti sebagaimana yang diajukan oleh pemohon dalam bukti P3, P4, P5, P6, P7, P8A, B, C, P9, P10, P11, P12, dan P13, dan bukti P14 menurut hakim telah masuk dalam materi pokok perkara yang merupakan materi pemeriksaan dalam perkara peradilan. Menimbang bahwa dari surat bukti terungkap terhadap pemohon telah dipanggil sebagai tersangka dengan surat pada tanggal 15 Desember 2025 dan diterima oleh Rehan pada tanggal 17 Desember 2025 dalam bukti D. Amanda 68. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka sebagaimana pemeriksaan berita acara sebagai tersangka pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 dalam bukti D69. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas atas seluruh proses penyelidikan, penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP oleh karena itu permohonan pemohon tidak berdasar hukum yang harus ditolak. Menimbang oleh karena permohonan pemohon ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang diperkirakan sejumlah NIR. Mengingat pasal 7A B, pasal 16, 13, 12, 20, 4, pasal 109 ayat 1, pasal 184, Undang-Undang Nomor 11 pasal 1 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 2014, Nomor 130 2015, Peraturan Mahkamah Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan peradilan dan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili, menolak permohonan peradilan pemohon, 2. Membayarkan biaya perkara kepada negara yang besarnya ini. Setelah dari kami kemudian ini akan perkara diucapkan dalam sidang tertutup umum dibantu oleh Ibu Eva Rizwalati SHMH Panitera Penanti serta didampingi oleh kuasa hukum. Baik ya, dari bacakan baik ya. Perjuangannya luar biasa guys, tapi mau melakukan satu hal yang tunggu-tunggu dari kemarin ya, dengan ya. Allah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Doktifanya perantara ya Allah. Bukan siapa-siapa. Doktifanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini dokter menjadi perantara bagi banyak masyarakat orang-orang yang sudah terzolimi ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak mereka yang sudah diambil. Amin. Dia saat ini dia menikmati, dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan ya Allah. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus
Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum, ya Allah. Hidupkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Oleh Majelis Hakim yang mulia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus, ya. Jadi dokter dari awal sebenarnya sudah cukup pede, ya. Tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif, dokter bilang. Tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur, ya, oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRR. Kemudian